Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, para pemirsa dimanapun Anda berada, senang untuk bisa berjumpa dengan Anda dan sharing dengan Anda 5 menit ke depan ini. Saya percaya kita semua adalah orang yang diberkati Tuhan, amin, semua dalam perlindungan Tuhan. Bersama saya Leonardo Syamsuri di dalam acara kita Today's Message. Kali ini saya akan berbicara tentang satu topik, bicara soal motif atau motivasi. Sadar atau tidak sadar, setiap orang pasti melakukan sesuatu di latar belakangi oleh motif, betul? Bahkan kita mendengar, kita belajar, ada latar belakangnya motif. Nah, apa motif Anda juga mendengarkan acara ini menentukan. Apa motif saya dalam menyampaikan pesan-pesan ini juga menentukan. Karena itu kenapa di bidang kepolisian, kriminal, dan sebagainya, ketika diketahui pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, mereka ingin tahu ada apa motifnya di belakang itu. Karena motivasi itu banyak bisa menyingkapkan hal. Saudara tahukah saudara, seseorang punya drive, punya kekuatan, punya daya dorong untuk berpikir, berbicara, bertindak, bikin rencana. Itu dilatar belakangi oleh sebuah kekuatan yang namanya motivasi. Kenapa orang berani membawa bom bunuh diri? Ada motifnya di belakang itu, saudara. Nah, saya percaya di dalam bekerja ada motifnya. Ada orang yang hanya sekedar bekerja, motifnya yang penting saya dapat pekerjaan, yang penting saya dapat gaji. Ya, orang yang seperti motifnya seperti ini kita sudah tahu bahwa dia akan berakhir di mana. Tapi berbeda ketika ada seorang bekerja punya motivasi, dia adalah orang yang ingin berkarya, dia ingin mengembangkan dirinya, dia ingin bekerja maksimal, mengembangkan potensinya, dan bisa memberikan sumbangan atau kontribusi yang positif, baik di perusahaan, baik di pekerjaan, di dalam kehidupan sosial, maupun di gereja. Saudara, ada juga orang yang melayani hanya motifnya karena uang. Ada juga orang yang melayani di dalam kehidupan di gereja, bahkan motivasinya karena di rumah, karena nggak tahu mau ngapain, saudara. Karena mungkin dia juga stres di rumah, karena dia mungkin juga capek dan sebagainya dengan kehidupan rumah tangganya, ingin take a break istilahnya. Lalu mereka melayani. Nah, orang yang melayani seperti ini motifnya berbeda dengan orang yang sungguh-sungguh karena cinta Tuhan, karena punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8. Dia berkata bahwa segala sesuatu yang dia anggap mulia, dia anggap sampah. Apa yang dulu dianggap hebat, semua dia tinggalkan sekarang. Hanya oleh karena satu hal, karena motif. Motifnya apa? Motif dia adalah motif untuk bisa menyenangkan Tuhan. Dia meninggalkan sesuatu karena Kristus Yesus, bukan karena hal yang lain. Ada juga orang motivasinya ketika dia full time di gereja oleh karena alasan yang berbeda, saudara. Oleh karena mungkin akibat PHK, mungkin karena sudah banyak coba-coba kerja nggak bisa, akhirnya ya udahlah saya berlabuh di gereja. Tentu saja motif yang seperti ini berbeda dengan orang yang bermotivasi karena memang panggilan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa motivasi penting dalam hidup seseorang? Karena motivasi satu, perhatikan baik-baik, akan menentukan cara orang berpikir. Orang itu berpikirnya mulia, orang itu berpikirnya baik, atau orang itu berpikirnya menipu, itu motif. Cara seseorang berpikir, cara seseorang berkata-kata, cara seseorang berinteraksi sangat ditentukan oleh motivasi. Bagaimana reaksi seseorang waktu dia berbicara, waktu dia mengambil keputusan, itu juga ditentukan oleh motif atau motivasi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menyelidiki hati kita. Seperti Daud berkata, selidiki aku Tuhan. Adakah sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan? Ini bicara soal motif, karena sesuatu yang di dalam. Motif orang kadang-kadang nggak ketahuan, saudara. Bisa dibungkus dengan senyuman yang manis. Bisa dibungkus dengan kata-kata bijak bahkan. Bisa dibungkus dengan perkataan-perkataan yang luar biasa. Tetapi motif Anda tidak akan pernah, motif kita tidak akan pernah bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Karena itu, mari kita cek hati kita masing-masing. Motif kita. Saya berharap kita punya motif yang benar. God bless you all. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Today's Message. Amen.